Wakil Bupati Kepulauan Selayar kepada Bapak Haji Saiful Arif SH dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili yang berkenan hadir, Bapak-bapak unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Ketua, para pimpinan organisasi wanita, terima kasih sudah hadir untuk memberikan motivasi, inspirasi kepada para peserta, ketua dan segenap panitia yang telah bekerja keras mulai dari tahap awal sampai tahap ini. Kita masuk di final, dan terkhusus kepada para peserta dari luar daerah bersama pendampingnya masing-masing. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa hari ini hari ketiga bulan ke-33 Pak Basli Saiful Arif mendapat amanah untuk mengkoordinir pemerintahan, pembangunan dan tugas-tugas kemasyarakatan di Selayar ini. Ini bukan kebetulan. Angka 3 ternyata sangat menonjol. Hari ketiga karena kami dilantik tanggal 26 bulan Februari tahun 2021. Jadi tanggal 26 bulan Oktober itu pas 32 bulan. 27, 28, 29 hari ini hari ketiga di bulan ke-33. Khusus kepada tamu kami dari luar daerah, Selayar ini sangat religius. Motonya mapan mandiri. Bisa diartikan sebagaimana arti sebenarnya, tapi dia juga adalah akronim. Akronimnya ini yang sangat religius. Karena mapan itu singkatan dari menata arah masa depan. Mandiri, masyarakat adil dan makmur di bawah ridha ilahi. Dan ulang tahunnya juga sangat religius, sangat agamis. Tanggal 29 berarti 1 bulan ke depan, November tahun 1605. Sebenarnya aslinya 29 November 1945. Karena di tanggal itulah untuk pertama kali bendera merah putih berkibar di Selayar setelah diproklamasikan di Pegangsaan Timur di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu para penjajah dilucuti senjatanya karena diultimatum. Peristiwanya terjadi di sebelah utara lapangan Pemuda Benteng, sekarang menjadi kantornya PDI Berdikari. Disuruh memilih apakah menyerah atau berperang. Penjajah yang sudah merasa posisinya sudah sangat lemah, dia serahkan senjatanya dan berkibarlah untuk pertama kali bendera merah putih di Selayar. Tapi bukan diambil tahun 1945-nya, tetapi 1605 yang menurut hasil kesepakatan seminar, disitulah untuk pertama kalinya Islam masuk di Indonesia. Dan tandanya membangun masjid tertua di Selayar, di Gantarang. Sehingga tahun 1945 itu kemudian diganti 1605. Itulah lahirnya Selayar. Berarti sudah 700 tahun lebih. 65
2023-78. Inilah yang kemudian kami jabarkan dalam program. Dan kami ucapkan terima kasih atas nama pemerintah karena Lemban TV ternyata bisa mengambil peran. Kalau nggak salah paksa ini baru yang pertama tingkat Sulsel ya. Yang terakhir kita laksanakan finalnya di Baruga Rumah Jabatan. Itu masih lokal Selayar. Tetapi setelah dievaluasi, dikoreksi dan kemudian diberikan inspirasi masukan, tahun ini dilaksanakan di tingkat provinsi. Dan terima kasih tak terhingga sekalipun tidak seluruh kabupaten kota hadir ikut, tetapi lebih banyak, lebih separuh dari kabupaten kota 24 yang ada di Sulawesi Selatan itu yang ikut ambil bagian. Saya kira dengan persiapan yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang, peserta akan lebih banyak dan semua kabupaten kota kita berharap ikut berkontribusi menjadi peserta mulai dari tahap awal. Satu kebanggaan karena di tahap awal seperti yang disampaikan oleh panitia tadi, 80 peserta. Kemudian mengirim videonya, dinilai oleh tim juri, lalu kemudian lolos 40 orang, berarti separuhnya. Kemudian tahap berikutnya sampai kemudian sekarang ini tinggal 5 orang untuk kita saksikan penampilannya dan menjadi duta kabupaten kotanya masing-masing. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ini ajang silaturahim. Hadis Nabi mengatakan ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim, persaudaraan, kekeluargaan akan dikasihi, disayangi oleh Zat yang pengasih, yang penyayang. Ini informasinya, kalimat beritanya. Langsung diikuti dengan kalimat perintah, irhamu man fil ardi. Kasihilah, sayangilah, sambunglah silaturahim kepada siapa saja makhluk yang ada di bumi, maka kamu akan dikasihi oleh Zat pengasih penyayang dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Di hadis yang senada mengatakan siapa yang selalu menyambung tali silaturahim akan dipanjangkan umurnya, akan digampangkan urusannya, akan dimudahkan rezekinya. Dan inilah yang dilaksanakan oleh panitia, oleh Lemban TV, menjalin silaturahim sehingga bukan hanya Kabupaten Selayar, tetapi ada banyak dari kabupaten lain sekalipun belum seluruhnya 24 kabupaten kota. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, ini patut kami sampaikan untuk mengingatkan kita semua, apakah kita di Selayar ini atau di kabupaten lain, bahwa tidak bisa dihindari lagi tahun 2024 nanti itu tahun politik. Silahkan kita berbeda pilihan, mungkin berbeda calon, tetapi silaturahim tidak boleh terputus, tercabik-cabik. Ini konsekuensi dari sistem kenegaraan kita, agenda 5 tahunan. Saya sering berkelakar, Ibu, kalau ini pemilu ada 3 rumah. Rumah jabatan, rumah tahanan, dan rumah sakit. Jangan sampai calon kita masuk di rumah jabatan, kita masuk rumah sakit karena dipukul. Atau calon kita sudah masuk rumah jabatan, kita masuk rumah tahanan karena memukul. Jangan. Selayar pernah berada di posisi papan atas sebagai penyelenggara pemilu yang terbaik. Jumlah wajib pilihnya banyak, persentasenya terdaftar. Jumlah wajib pilih yang terdaftar banyak, persentasenya masuk ke TPS-nya. Tinggi persentasenya masuk ke TPS, tinggi yang menggunakan hak pilihnya. Persentase yang tinggi menggunakan hak pilihnya, yang benar juga tinggi persentasenya. Dan yang terakhir, tingkat pelanggaran di semua tahapan itu kecil. Itu pernah diraih oleh Selayar. Dan saya berharap kita semuanya ini, karena ini bukan hanya tugasnya Pak Dandim, Pak Kapolres, bukan hanya tugasnya KPU dan Bawaslu. Ini tugas kita bersama. Tentunya dengan posisi kita masing-masing, sekali lagi bukan hanya di Selayar, juga di kampung kita, di kota kita, di kabupaten kita. Ciptakan suasana pemilu yang tentram, aman, dan damai. Silaturahim tidak terputus, tercabik-cabik sekalipun agenda politik itu berjalan. Baik di bulan Februari
dan juga nanti di bulan November, bahkan ada wacana akan maju 2 bulan katanya, di bulan September kita tunggu keputusannya. Terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kemarin mendapat amanah dari Pak Bupati sebagai IRUP, Hari Sumpah Pemuda. Dan sebagai penatar P4 di zamannya saya hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea pertama sampai terakhir. Alinea pertama itu mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sekarang ini ada satu negara yang terjadi tragedi kemanusiaan yang dahsyat luar biasa. Rumah sakit dibombardir, pemukiman disikat, sekolah juga dibom, masjid yang saya tidak mengerti kalau bukan hoax, gereja juga disikat. Basnas pusat memberikan himbauan untuk berdonasi, ditindaklanjuti dengan Basnas provinsi, ditindaklanjuti oleh Basnas kabupaten. Dan sampai detik terakhir saya pantau sudah 93 juta kurang lebih yang terkumpul dana dari pribadi, dari keluarga, dari organisasi, dari kantor, dari komunitas ke Basnas. Rencana teman-teman akan menyerahkannya tanggal 1 bertepatan dengan pembukaan rapat koordinasi daerah di tingkat provinsi yang akan dihadiri oleh pengurus Basnas pusat. Masih ada kesempatan 1-2 hari ini, mudah-mudahan tembus sampai 100 juta untuk kita serahkan ke Basnas provinsi, diteruskan ke Basnas pusat untuk dilanjutkan kepada korban kemanusiaan, tragedi kemanusiaan di Palestina, di Gaza sana. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih tak terhingga. Kalau beberapa kabupaten masih bertahan sampai ke final, semuanya saya ucapkan selamat. Dan kalau ada yang baik, bawalah, sebarkan kemana-mana. Kalau ada yang kurang, sampaikan ke Pak Aksa, sampaikan ke kami, supaya kami bisa benahi pada pelaksanaan kegiatan di masa-masa mendatang. Untuk motivasi kepada anandaku, adindaku semua, termasuk kita Bapak dan Ibu, ini berkali-kali saya sampaikan karena selalu memotivasi, menginspirasi, mendorong semangat bagi saya dalam melaksanakan tugas-tugas yang padat. Ini bukan pantun, maka enggak usah bilang cakep. Ini puisi nasihat dari Muhammad Iqbal, seorang filosof berkebangsaan Pakistan. Dan ini sangat religius, saya kira sangat senada, sangat sejalan dengan kegiatan kita ini. Kata Iqbal, di jalan ini tak ada tempat untuk berhenti. Bersikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, mereka yang di depan, memegang panji-panji kemenangan. Yang berhenti sejenak sekalipun pasti tergilas oleh roda zaman. Bahasa agamanya wal asri, demi waktu asar atau demi masa. Bahasa agamanya wal laili, demi waktu malam. Bahasa agamanya wal duha, demi waktu duha. Bahasa agamanya fa idza faragta fansab, selesai satu pekerjaan lakukan pekerjaan berikutnya. Itu manajemen waktu yang diikuti dengan manajemen kabu, wa ila rabbika farghab. Bahasa Inggrisnya don't stop. Jangan berhenti berkreasi. Jangan berhenti berprestasi. Jangan berhenti berinovasi, karena waktu tidak pernah mengenal kompromi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.